Birokrasi. Sebenarnya kalian semua tahu nggak siapa itu birokrasi? Mari kita kupas semuanya di sini walau tidak tuntas. Damn. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta mengacu pada tata aturan yang banyak lika-likunya. Wow, cukup sulit ya untuk dipahami. Singkatnya aja deh, birokrasi itu adalah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, terus sekarang bedanya birokrasi sama pemerintahan itu apa sih? Jadi, kalau pemerintahan itu adalah organ-organ, badan, atau lembaga-lembaga yang terdapat di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Intinya gini, pemerintahan itu merupakan suatu proses atau cara pemerintah dalam melakukan wewenangnya dalam berbagai bidang di suatu negara. Jadi sekarang udah tahu kan perbedaannya apa? Jadi birokrasi itu adalah sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan pemerintah tersebut. Jadi pejabat birokrasi tidak berhak untuk membuat tujuan-tujuan tersebut. Ayo sekarang kita lihat gimana sih kondisi birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih ya, kondisi birokrasi di Indonesia itu gimana sih? Kalau menurut kami sih ya, belum. Tuh kan belum. Buktinya masih banyak banget kasusnya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh aja deh, yang katanya belum lama ini sih selesai. Jadi kasus ini bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri dalam pembuatan KTP elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai eKTP pada tahun 2006 yang anggarannya pada saat itu direncanakan mencapai 6 triliun rupiah. Sebenarnya kasus ini dari awalnya aja nih udah diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan agar mega proyek ini terhindar dari yang namanya kasus korupsi. Namun kejanggalan demi kejanggalan terjadi sejak lelang tender iktp yang membuat banyak orang curiga akan terjadi kasus korupsi di proyek ini. Para pemangku kebijakan pun dilibatkan dalam hal ini. Seperti contohnya aja ya, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Melalui bukti-bukti dan keterangan para saksi, KPK mengungkapkan bahwa negara harus menanggung kerugian mencapai 2.314 triliun rupiah. Wow, gils, banyak banget. 2.314 rupiah bisa digunakan untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Dalam perjalanannya, pihak berwenang dibuat harus kerja lebih ekstra dalam menuntaskan keadilan atas tersangka utama Setia Novanto atau biasa yang disebut Setnov. Mulai ditangkapnya, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status tersangka, kecelakaan, hingga ditetapkan lagi Setia Novanto atau yang biasa disebut dengan Setnov sebagai tersangka. Nah, karena kasus korupsi inilah yang akhirnya membuat kelangkaan belangko iktp. Inilah penyebabnya kenapa pembuatan KTP saat ini menjadi lama, yang mencerminkan bahwa birokrasi Indonesia itu masih buruk. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Yang akhirnya menyebabkan tindakan suap menyuap agar ektp cepat berada di tangan kita. Sungguh ironis kondisi birokrasi di tanah air kita. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor nih yang menyebabkan keterpurukannya kualitas birokrasi yang ada di negeri kita. Yang pertama, masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Jadi, good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik adalah proses yang diberlakukan oleh organisasi swasta maupun negeri dalam menentukan keputusan. Walaupun tidak menjamin seluruhnya berjalan sempurna, tapi apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi. Jika ini dilakukan dengan baik, maka masyarakat akan dapat merasakan dan memahami fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan. Yang kedua, banyak posisi dan jabatan birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, hal-hal yang kayak gitu biasanya terjadi karena waktu pemilihan posisi atau kenaikan jabatan, mereka malah mengesampingkan kompetensi seseorang dan malah lebih mengutamakan pangkat, golongan, atau ya pakai orang dalam. Kondisi kayak gini nih yang biasanya menyebabkan penyimpangan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, kurangnya kesejahteraan pegawai, rekrutmen dan pembinaan karir, serta budaya kerja
dan profesionalisme yang sepenuhnya belum mencerminkan pengaruh positif dari proses aparatur. Karena kurangnya kesejahteraan inilah seringkali tindakan-tindakan yang tidak mengandalkan moralitas kerap terjadi. Seperti penyuapan, tindakan korupsi, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat masalah birokrasi semakin kompleks. Nah, ya gitu deh. Sekompleks itulah kondisi birokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Tapi untuk mengatasi itu, sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan payung hukum untuk menciptakan good governance agar meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan yang ada di birokrasi di tanah air. Contohnya aja nih, ada TAP MPR RI nomor 9 tahun 99 dan juga Undang-Undang nomor 28 tahun 99 nih, yang isinya itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih, baik, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya saja DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, KY, MA, dan MK, serta Menteri, Gubernur, dan Hakim. Nah, yang kedua nih, ada Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 99 yang mengatur tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara. Dan ada satu lagi nih, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua payung hukum tadi sengaja dibuat pemerintah untuk menjaga aparatur negara sebagai garda terdepan pelayanan publik untuk bekerja dengan bersih dan profesional. Sebenarnya banyak sih upaya-upaya pemerintah yang digunakan untuk meminimalisir penyimpangan birokrasi yang ada di tanah air kita. Tapi mengapa masih banyak yang melanggar aturan hukum di Indonesia? Kebanyakan alasannya sih karena tuturan hidup yang semakin berat. Padahal ya, tanpa harus menyalahi aturan pun kebutuhan bisa dapat terpenuhi. Kalau emang kayak gini sih, dasar manusianya aja nggak pernah puas. Nah, selain itu ada juga nih alasan lain, kayak untuk pencapaian target. Misalnya nih ya, ada sebuah perusahaan yang ditargetkan akan menang tender pada tahun ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya perusahaan menyogok para birokrat agar tendernya bisa menang pada tahun ini. Nah, ya akhirnya gitu deh, suap menyuap jadi kebudayaan kita. Terus yang ketiga nih, karena adanya kesempatan di dalam kesempitan. Kalau ini mah emang gara-gara orangnya aja yang gak bener. Sebagai mahasiswa yang tidak hanya diam saja di kos, kita punya saran nih untuk pemerintah. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Yang kedua, pemerataan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aspek. Ada juga yang ketiga nih. Nah, yang ketiga, masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang dilayani, tetapi juga sebagai pengawas pelayanan yang nantinya bakal bikin pemerintah mau nggak mau harus memperbaiki pelayanannya demi kesejahteraan masyarakatnya. Yang keempat, masyarakat juga harus ikut dalam sistem birokrasi di Indonesia. Karena apa? Agar masyarakat juga tahu gimana pemerintah bekerja. Jadi masyarakat gak cuma nyalahin pemerintah. Jadi masyarakat tahu apa yang diajarkan pemerintah. Terakhir nih, pengupayaan penataan perundangan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ada dan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, biar birokrasi yang ada di Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebenarnya Asu. Birokrasi. Kalian tahu gak sih apa itu birokrasi? Mari kita kupas sampai tuntas. Walau tidak tuntas. Apa itu birokrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. kata-kata Merdeka.